Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tim relasi dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di desa Situdaun. Perkenalkan dulu, nama saya Haris Suhanda. Inilah podcast pertama saya, dan mudah-mudahan podcast saya kali ini berlangsung dengan lancar. Iya, tujuan untuk membuat podcast ini yaitu adalah memperkenalkan salah satu calon kepala desa di desa Situdaun. Ya, perlu Anda ketahui, tim relasi ini adalah yaitu relawan Ejar Kasih. Ya, tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya bersama kawan saya, yaitu ini manggilnya Akang, Bapak atau Bro. Ya, kita sesuai dengan relasi ya. Artinya kaum milenial. Kaum milenial. Kita panggil Bro aja. Bro Anjar. Ya. Mantap Bro Anjar ya. Jadi relasi milenial ini perlu Anda ketahui, relasi milenial ini adalah yang notabene tim relawan Ejar Kasih yang beranggotakan anak muda, mudi yang berjiwa milenial dan sangat peduli atas pemerintahan atau peduli sekali atas desa Situdaun yang tercinta ini. Ya, untuk selanjutnya kita perkenalkan dulu siapa sih sosok Ejar Kasih ini. Silahkan Bro Anjar. Oke, terima kasih Bung Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Ejar Kasih. Suka dipanggil Mang Enjar. Ada juga yang bilang Kang Anjar juga ya? Ada ya. Ya, silakan. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Bapak saya almarhum, seorang tukang jahit pakaian. Namanya siapa? Bapak saya almarhum namanya Bapak Kosasi. Bapak Kosasi. Iya. Ibu saya seorang penjual pakaian keliling. Saya mempunyai 6 saudara. 6 saudara. Iya. Kebetulan saudara saya laki semua. Saya dilahirkan di Situdaun. Berarti asli orang Situdaun. Iya. Saya asli orang Situdaun. Bro Anjar ini. Iya. Darah tumpah darah kelahiran saya orang Situdaun asli. Asli, ya. Itu mungkin dari umurnya sekarang berapa? Kelihatan muda sekali, bahkan sama saya juga kayaknya nggak jauh beda. Oh iya. Iya. Ya. Umur saya sekarang 47 tahun. Oh, masih muda ya. 47. Pantesan ya, saya kalau melihat Bro Anjar ini ketika dia senyum tuh membuat hati saya selalu bahagia. Apalagi kalau kita lihat ada lesung pipit di sebelah kirinya ya. Jadi menjadi ciri khas dari Bro Jar Kasih ini. Kalau misalnya ada yang nanya, Bro Jar Kasih itu yang mana? Yang ada lesung pipitnya, ya itu kan? Bisa aja dia ya. Bisa aja dia. Padahal jadi Bro Anjar ini insya Allah ya, akan memberanikan diri untuk berkompetisi, mencalonkan diri di pemilihan kepala desa di desa Situdaun. Apakah benar? Apakah cuma hoak-hoak aja ini? Perlu masyarakat tahu, bahkan harus tahu apakah benar Bro Jar Kasih ini mau nyalonin. Apakah cuma isu-isu belaka? Silakan. Bukan isu ya. Bukan isu. Yang pasti saya udah bertekad dalam hati saya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Situdaun periode 2020-2026. Tuh ya, jadi semua tim relasi yang ada di desa Situdaun khususnya kali ini Bro Jar Kasih sudah mendeklarasikan bahwa bukan isu-isu belaka, bahwa beliau akan mencalonkan diri sebagai kepala desa periode 2020 itu nyata. Benar.
Betul, berarti nggak ada isu-isu Iya, seperti itu ya. Ya, kita kembali lagi kepada pokok permasalahan untuk lebih menggali siapa sih Bro Jarkasih ini. Yang saya tahu Bro Jarkasih ini adalah salah satu orang yang sangat sederhana sekali, bermasyarakatnya bagus, sama tetangga alhamdulillah akur. Jadi kita lihat dulu background dari seorang Jarkasih ini. Dari keluarga anak pertama ya. Iya, saya pertama anak paling besar, paling gede ya. Anak paling Iya, gede ya. iya. Jadi membawahi atau adik-adiknya itu berjumlah ada 6 orang. Iya, betul. Boleh saya sebutkan? Silakan. Adik-adik saya. Adik pertama dari Bro Jarkasih ini yaitu ada A Jajat, dan kedua yaitu ada Bapak Roni, Kang Roni. Terus ada juga ke bawahnya itu kalau nggak salah Mang Pian ya. Yang Japra. sekarang Pian Japra. Wih, keren juga namanya ya. Suka dipanggil Japra dia. Ada juga Saudara Yaya ya. Iya. Saudara Yaya, Aep, sama Mbang. Iya, Mbang Ilham. Bang Ilham. Iya. Ya, jadi benar-benar keluarga laki semua, berjiwa laki semua ya. Kembali kepada tema kali ini memperkenalkan. Barangkali pada masyarakat yang ada di desa Situdaun ini banyak yang bertanya alasannya atau kenapa Bro Jarkasih ini mau mencalonkan diri, bahkan berani mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di desa Situdaun. Terima kasih Bung Aris pertanyaannya. Tadi pertama telah saya singgung ya, bahwa saya lahir di Situdaun, tumpah darah saya Situdaun. Tentu saya akan berbuat sesuatu untuk desa saya ke arah yang lebih baik, mengabdikan diri lah. Iya, mengabdikan diri. Gini Kak Aris, ada keterangan sebuah hadis yang menyatakan bahwa umur yang bermanfaat adalah umur yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berangkat dari hati yang tulus serta ikhlas, saya berani mencalonkan diri, maju untuk mencalonkan diri kepala desa periode 2020-2006. 2026. Iya, sampai 2026. Dari situ saya punya niat dan keinginan besar, ingin merubah desa Situdaun itu ke arah yang lebih baik. Dari berbagai macam segi, dari berbagai aspek. Iya, dari berbagai macam aspek. Dari aspek keagamaan, pendidikannya, sosialnya, bahkan sumber daya manusia ini harus kita bangun. Harus. Iya. Kalau ngebangun fisik itu udah kelihatan. Udah nyata. Tapi kalau ngebangun sumber daya manusia, itu yang lebih sulit. Tapi tidak akan terasa langsung. Tapi kedepannya kalau sumber daya manusianya dibangun, nanti hasilnya akan kita kelihatan. Dengan berbagai macam cara kita bangun sumber daya manusia. Contohnya misalkan para petani ini. Kita datangkan orang yang ahli dalam bidang pertanian, mengasihkan penjelasan kepada para petani bagaimana caranya untuk bertani yang baik. Jadi butuh pelatihan dari orang ahli kepada petani yang ada di desa Situdaun ini. Iya, itu salah satu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu salah satunya. Bukan hanya pertanian saja, bidang-bidang yang lain, ya. Ada pelatihan-pelatihan, ya mungkin para RT, para RW, kita fungsikan, kita kerjakan. Jadi sama-sama semua kita kerja. Iya. Untuk menjadi, karena gini Pak Anjar, Kak Bro Anjar ya. Iya. Hampir lupa saya. Iya. Jadi pemerintahan desa itu tidak bisa maju kalau tidak ada sinkronisasi atau keseimbangan dari sang pemerintahan desa dan masyarakat. Iya. Jadi harus bersatu ya. Iya.
Oke, kembali ke pertanyaan selanjutnya Kak Ya. Anjar. Banyak mungkin yang belum tahu atau yang belum paham. Ya. Intinya sih ya Bang belum tahu apa sih Kak Anjar itu pernah apa sih di pemerintahan kepala desa ini sudah bikin jasa apa sih buat ke maslahatan yang ada di warga-warga yang ada di desa Situdaun ini. Mungkin Kak Anjar sudah punya pengalaman di bidang pemerintahan atau apakah masih nol besar gitu dari segi di pemerintahan di desa Situdaun ini? Begini Kak Aris, kalau masalah ditanya geografi, ya artinya seorang Jarkasi itu pernah berbuat apa sih di desa Situdaun? Itu pertanyaan saya, betul Bro Anjar. Oke, akan saya sedikit jelaskan ya kepada tim relasi, kepada seluruh masyarakat desa Situdaun. Ya. Di awal tahun 2009, ya, saya masuk yang namanya program PNPM. Apa itu PNPM itu? PNPM adalah Program Nasional Pemasyarakatan Desa. Ya, mandiri. Gitu. Di tahun 2009 saya pernah membuat jalan. Rabat beton ya. Oh, rabat beton. Ya, pengerasan. Ya, artinya dari RT 10 sampai ke RT 13. RT 13. Ya, itu 2009. 2009. Itu berarti 2009 itu pas masih pemerintahan Bapak Haji Muhammad. Haji Muhammad Asep. Iya, itu. Waktu itu kepala desanya Pak Haji Muhammad Apep. 2010 saya pernah membuat TPT. Apa tuh? MCK seperti itu? Enggak, bukan. TPT itu adalah apa namanya tuh, untuk menahan tebing jangan sampai longsor. Oh, seperti itu ya. Penahan. Ya, penahan tebing. Itu adalah TPT di RT 13. RT 13 ya. Bersamaan dengan itu juga saya membuka jalan. Membuka jalan? Ya. Yang tadinya jalan itu tidak bisa masuk kendaraan roda 4, bahkan roda 2 juga sulit. Di 2010 saya bersama rekan-rekan dan juga kepala desa. Iya. Terutama kepala desa ya. Iya. Pada waktu itu. Iya, benar. Sehingga jalan dari RT 13 ke RT 14 yang tadinya tidak bisa dilalui, sekarang alhamdulillah bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Kalau RT 14 itu nama kampungnya Legok Lemeng kalau nggak salah. Nah, itu. Terkenalnya dengan nama Legok Lemeng. Jadi Legok dari dulu berarti belum ada akses jalan mobil dan motor ke situ? Belum bisa. Dan atas kerjasama kepala desa, Kak Anjar sebagai penggerak di PNPM. Penggerak di PNPM, sehingga terbukalah jalan dari RT 13 sampai RT 14. Oh, ya. Itu di tahun 2010. 2010? Ya, 2010. Masih ada lagi? Masih ada. Di 2011 saya membangun beberapa titik MCK. Titik MCK. Ya. Kalau tidak salah di RT 11 satu titik. Di RT 11. Ya, satu titik. Di RT 13 dua titik. 2 titik. 13A, 13A. Ya. Enggak, 13 B. 13 yang atas yang itu atas. 2 titik. 2 titik. Di RT 14 satu titik. Legok Lemeng yang tadi. Ya, yang tadi Legok Lemeng itu satu titik MCK. Di RT 16 atau 17. 16 1, 17 1. RT 19 1. RT 81, RT 71, di RT 31. Itu di 2011. Itu Kak Anjar di posisinya di apa? Apakah ketua penggerak proyek itu atau apa gitu? Waktu itu saya posisi di bendahara. Bendahara. Ya, bendahara.
selaku pemegang keuangan. Pengembangan Ya. keuangan. Setelah pembangunan MCK, apa ada lagi? Nah, tadi di 2011. 2011. Di 2011. Di 2012 saya bersama kepala desa dan rekan-rekan juga membangun jalan dari RT 14 sampai ke yang di ujung jalan aspal RT 15 itu. Oh, pas jalan raya. Ya, sebelah itu pengerasan juga. Pengerasan juga, Betonisasi ya. lah, Ya. betonisasi di situ. Mm. Di 2013 saya PNPM waktu itu membuat saluran irigasi Saluran irigasi di RT 6 Mm-mm. 5 Mm-mm. 4. Dari Rahong itu ya? Iya, dari Rahong sampai ke ujung sisi Palayangan. Oh, sisi Palayangan Nah, ya. itu. Ya. Lamun cek bahasa Sunda nama didinya cenana unggulan Unggulan gede, panjang. unggulan panjang. Ya, eta. ya, unggulan Sampai panjang. situ saya ngebangun. Jadi mungkin para warga desa Situdaun yang melihat video ini, Ya. kalau masih ada yang bertanya, udah berbuat apa sih Bro Anjar ini di desa Ya. Situdaun? Dia Masih ada, Kang. masih ada? Masih ada. Luar biasa. Masih ada. Di 2009 sampai 2009, 2014, 2019 saya selalu menjadi panitia pemungutan suara tingkat desa. Baik di legislatif, di presiden, pemilihan gubernur, bupati ya. Selalu ikut andil. Selalu saya bersama rekan-rekan, bersama Pak Sutiadi, bersama Pak Sadi, saya selalu menjadi penyelenggara tingkat desa. Berbarengan, intinya ikut serta dalam kepanitiaan. Iya. Iya. Yang diselenggarakan oleh pemerintah, Iya. pemilu, pilgub, Iya. pilbub, Iya. pileg. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Itu di pemerintahan ya. Di pemerintahan. Ada juga saya Masih ada juga. ya, berbaur dengan masyarakat. Artinya saya pernah menjadi ketua santunan yatim. Santunan anak yatim. Iya, selama 5 tahun. 5 tahun. Waktu itu di bawah naungan organisasi pengajian Jumling. Jumling ya. Ya, saya bersama Pak Acep Sumantri almarhum, ya. teman Almarhum kita ya. yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan husnul khotimah Ya, ya. dia adalah salah satu sosok, seorang sosok yang jiwa sosialnya sangat tinggi. Ya. Bersama dia saya selama 5 tahun menjadi pengurus santunan anak yatim. Saya ketuanya, Pak Acep Sumantri adalah bendaharanya waktu itu. Itu di masyarakat. Ke masyarakat Iya. ya. Jadi mungkin itu tadi penjelasan atau yang sudah diperbuat oleh Bro Jarkasi ini terhadap desa Situdaun ini. Mungkin segitu aja dulu ya wawancara kita Oke, kali atau iya. podcast kali ini Iya. ya. Kepada seluruh teman relasi dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Situdaun, apabila mau bergabung dengan tim relasi, bisa lihat di fanpage Facebook ada di bawah ini, yaitu Ya. tim relasi ya, Jarkasi. Terus juga ada IG-nya juga, relasi milenial. Dan kepada seluruh warga masyarakat di desa Situdaun, rumah Bro Jarkasi ini Iya. terbuka Iya, buat benar. seluruh masyarakat, kalangan masyarakat terutama yang ada di desa Ya, Situdaun. betul sekali, Bang Aris. Apabila kadang ada masyarakat Ya. yang malu ke rumah Bapak Jarkasi, jangan malu-malu ya. Ya, nggak usah malu, nggak usah takut. Ayo datang ke rumah, silaturahmi, kita bertukar pikiran. Kita sambil ngopi-ngopi santuy gitu itu ya. ya. Ngopi-ngopi santuy ya. Gitu. Ya mungkin itu saja wawancara kali ini. Dan untuk selanjutnya kami akan mengadakan lagi podcast selanjutnya. Mungkin tidak bisa kami rencanakan besok apakah lusa, tapi Ya. pasti kami akan
membuat video seperti ini lagi. Ya, terima kasih kepada Bro Jarkasih yang telah bersama saya ngobrol santuy, ngobrol bareng ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menonton, salam santuy dari saya Haris Suhanda. Salam tim relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.